Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Andriani. Saya dari sekolah SMKN 71 Jakarta. Saya kelas 12 FPL 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pemrograman berorientasi objek atau bisa disebut dengan PBO. Ya, sekarang lanjut kita bahas materinya. Let's go. Jadi, materi yang akan kita bahas di sini yaitu thread. Kalian tahu thread itu apa? Ya, thread itu adalah suatu pengontrolan aliran program. Untuk lebih mudahnya, bayangkanlah thread sebagai sebuah proses yang akan dieksekusi di dalam sebuah program tertentu. Thread adalah suatu bagian program yang tidak tergantung pada bagian lain dan dapat dijalankan secara bersama-sama. Hal ini berarti suatu thread dapat dihentikan atau diistirahatkan tanpa harus menghentikan yang lainnya. Pada Java, setiap thread dikontrol oleh suatu objek unit turunan thread yang didefinisikan di dalam paket java.lang. Oke, lanjut kita ke konkurensi. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkurensi jika proses-proses lebih dari satu proses berada pada saat yang sama. Proses-proses yang mengalami konkuren dapat berdiri sendiri atau independen atau dapat saling berinteraksi sehingga membutuhkan sinkronisasi atau koordinasi proses yang baik. Untuk penanganan konkuren, bahasa pemrograman saat ini telah memiliki mekanisme konkurensi di mana dalam penerapannya perlu dukungan sistem operasi di mana bahasa berada. Oke, di sini ada konkurensi versus paralel. Konkurensi artinya mengajarkan beberapa pekerjaan satu persatu dalam satu waktu. Paralel artinya mengerjakan pekerjaan sekaligus pada satu waktu. Lanjut ke sinkronus versus asinkronus. Sinkronus adalah ketika kode program kita berjalan secara sekuensial dan semua tahapan ditunggu sampai proses selesai baru akan dieksekusi ke tahapan selanjutnya. Asinkronus artinya ketika kode program kita berjalan dan kita tidak perlu menunggu eksekusi kode tersebut selesai. Kita bisa lanjut ke tahapan kode program selanjutnya. Era multicore. Sekarang kita sudah ada di zaman multicore, di mana smartphone sudah menggunakan multicore. Multicore sangat menguntungkan kita karena bisa membuat aplikasi yang bisa menjalankan proses dan thread secara bersamaan. Multi-thread. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas thread recycle. Di sini pertama ada new, yaitu kondisi ketika kita telah membuat instansi dari kelas thread namun belum memanggil metode start sehingga belum dapat menjalankan perintah apapun. Yang kedua ada runnable, yaitu thread yang sudah siap untuk dieksekusi tetapi masih belum ada kesempatan untuk melakukannya. Kondisi ketika metode start telah dipanggil tetapi thread scheduler belum memilih thread tersebut untuk menjadi thread berjalan. Yang ketiga ada running. Pada tahap ini metode run akan dieksekusi dan aktif. Yang keempat ada waiting, kondisi ketika thread masih aktif namun tidak memenuhi syarat untuk running. Contohnya ketika metode sleep sedang dipanggil. Yang kelima, yaitu yang terakhir, ada date atau terminated, yaitu kondisi ketika thread berhenti berjalan, yaitu setelah selesai dan keluar dari run method.
Oke, lanjut ke treat sleep, yaitu dengan menggunakan treat sleep, kita bisa membuat sebuah treat tertidur dan berhenti dalam waktu yang ditentukan. Dipanggil dengan metode sleep di kelas treat. Otomatis treat saat itu akan tertidur sesuai dengan waktu millisecond. Metode sleep bisa menyebabkan error interrupted exception. Yang perlu kalian tahu, di sini ada dua jenis treat, yaitu user treat adalah treat yang dibuat oleh aplikasi atau user dan memiliki nilai prioritas tinggi. Treat ini adalah treat utama yang dijalankan. Yang kedua, diamond treat, yaitu treat dengan prioritas rendah. Treat ini biasa digunakan untuk melakukan proses background. Membuat treat. Yang pertama menggunakan class treat dan yang kedua menggunakan interface runnable. Lalu di sini ada prioritas treat, yaitu pertama min priority, yaitu treat dengan nilai prioritas 1 atau rendah. Yang kedua normal priority, yaitu treat dengan nilai prioritas 5 atau normal, merupakan nilai default untuk tiap treat pada Java. Yang ketiga max priority, yaitu treat dengan nilai prioritas 10 atau tinggi. Oke, sekian dari saya. Semoga materi yang saya bawakan tadi dapat dipahami dengan mudah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.